Halo saudara, apa kabar? Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Boleh nggak sih ngucapin seperti itu kepada saudara-saudara kita yang muslim, yang sedang berlebaran setelah sebulan lamanya berpuasa? Ya tentu saja boleh, saudara ya. Tentu saja boleh. Ya, karena prinsipnya kita pertama-tama turut berbahagia. Namanya ada orang bahagia, kita ikut berbahagia, itu sangat baik kan ya. Yang nggak baik itu kan ada orang seneng, kita nggak seneng. Itu kan memang yang nggak bener orang yang kayak begitu ya. Ada orang seneng, kita nggak seneng. Lalu kita bikin onar, kita bikin masalah, kita mengganggu lah. Itu kan jadi nggak bener. Yang baik tentu orang lain happy, kita ikut happy. Nah, kebagian ketupat atau enggak nomor kesekian. Tapi yang penting kita ikut berbahagia. Nah, kemudian ucapan mohon maaf lahir batin itu kan juga sebuah ucapan yang sangat baik kan. Karena kita sadar bahwa kita ini kan memang orang yang nggak sempurna. Betul kan? Kita adalah orang yang punya salah. Ya, sengaja maupun nggak sengaja kan begitu. Yang pasti kita ini bukan orang yang sempurna. Maka wajarlah kalau kita itu meminta maaf agar kita pun dimaafkan. Bukankah itu juga ajaran Kristiani semacam itu? Ketika kita senang diampuni, mari kita juga senang mengampuni. Nah, dalam doa Bapa kami kan juga prinsip itu yang diajarkan. Ya ampunilah kami pada hari ini seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, jadi kalau kita ini senang diampuni, ya mari kita juga belajar mengampuni. Dan ketika kita senang diampuni, maka kita ini kan terus meminta pengampunan. Ya, mohon maaf lahir batin setulusnya. Nah, tapi terlepas dari pengajaran-pengajaran itu, turut berbahagia dalam hari raya saudara-saudara kita yang beragama non-Kristen tidak ada masalah. Ya, karena tidak mengurangi apa-apa dalam hidup kita. Nambah ya malah iya. Nambah teman, nambah sahabat, apalagi kalau kebahagiaan saudara kita itu berwujud makanan. Nah, gitu ya. Jadi kita ikut pestanya, kita ikut ceria-cerianya, dan itu sekali lagi baik-baik saja. Tidak ada persoalan. Kekristenan itu sangat toleran. Ya, kekristenan itu sangat toleran. Satu contoh cerita misalkan tentang Yunus dan kota Niniwe yang tidak mengenal Tuhan. Kan Yunus ini diperintahkan oleh Tuhan ke Niniwe agar Niniwe mendengar berita tentang Tuhan yang Maha Mengampuni. Ya kan? Tuhan beri kesempatan kepada Niniwe agar bertobat dan Yunus diutus ke sana. Maukah Yunus? Enggak. Kok ada nabi seperti itu ya? Iya ada ya, contohnya Yunus. Yunus kan nggak suka, malah dia marah kan gitu. Kenapa ya diampuni itu Niniwe? Apa hukum aja yang berat kan gitu. Lucu, tapi itulah kenyataannya. Beda Yunus, beda Tuhan. Nah, lalu dikisahkan tentang Yunus yang kepanasan lalu diberi peneduh pohon jarak. Dan Tuhan membuat panasnya begitu terik sehingga pohon jarak itu mati. Nah, artinya yang membuat terik sehingga pohon jarak itu mati juga Tuhan. Ketika hari itu Tuhan pengen membuat teduh pun sebetulnya juga bisa. Nah, artinya Tuhan yang maha kuasa itu bisa membuat segala sesuatunya, termasuk nggak sulit buat Tuhan untuk mengampuni kota Niniwe. Tapi yang penting orang-orang Niniwe, Raja Niniwe, mendengar dulu tentang Tuhan yang Maha Kasih dan diharapkan memutuskan untuk bertobat. Tapi Yunus memberitakan aja nggak mau. Memang aneh. Tapi prinsipnya sekali lagi, Tuhan mengasihi kota Niniwe, bangsa Niniwe. Nah, kisah lain bagaimana kekristenan itu mengajarkan tentang toleransi yang begitu kental. Satu contoh adalah kisah para rasul 11 ayat 18. Bunyinya demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang.
lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Kalau saudara baca secara keseluruhan, ini kan tentang Petrus yang membaptis Kornelius, orang asing. Kornelius, orang Yunani. Kornelius, orang Romawi. Kornelius tidak mengenal Tuhan, tapi menerima Tuhan, kemudian Kornelius dibaptis. Dan banyak orang protes gitu ya. Terutama orang Kristen Yahudi. Kenapa boleh dibaptis? Nanti dia selamat. Pertanyaannya sebetulnya aneh, saudara. Ya maaf, pertanyaannya kok agak bodoh gitu. Tapi, saudara, ini bisa dimaklumi, bisa dipahami. Karena orang Kristen Yahudi masih ke Yahudian yang berpikir bahwa hanya bangsa mereka lah, hanya diri mereka lah, hanya orang seperti mereka lah yang bersunat itu adalah satu-satunya bangsa yang akan selamat. Ternyata tidak. Dan itu Petrus alami ketika dalam mimpinya Tuhan datang ya lewat mimpi, lewat penglihatan agar Petrus memakan ya sajian yang Tuhan turunkan dari surga. Nah, kelihatannya sajian itu, makanan yang tersaji dalam mimpi itu adalah makanan-makanan haram dan Tuhan bilang makan. Nah, tentu Petrus protes. Enggak, itu makanan haram Tuhan. Aku nggak pernah, seumur-umur makan itu nggak pernah. Sudah bisa membacanya secara lengkap nanti ya. Nggak pernah Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, aku bilang itu halal, maka halal. Aku bilang itu boleh, maka boleh. Nah, dari mimpi itu, nubuatan itu, penggambaran itu, kemudian Petrus menjadi yakin bahwa berkat Tuhan, keselamatan Tuhan juga untuk seluruh bangsa. Untuk semua orang punya kesempatan yang sama. Tidak dibatasi, tidak ditutup-tutupi. Nah, itulah yang menarik untuk kehidupan kita sekarang. Curahkan, tunjukkan, saksikan, beritakan, sampaikan pada semua orang tentang kasih Tuhan dalam hidup saudara, termasuk mengasihi mereka walau berbeda keyakinan. Maka ketika mereka berbahagia dengan hari rayanya, jangan segan-segan saudara untuk mengucapkan selamat berbahagia atas hari rayanya itu. Kalau saudara berkenan, beri bingkisan, ya menyediakan makanan, nanti bisa syukur-syukur dapat hal yang bisa dibawa pulang, ganti-gantian gitu ya bisa saja. Tapi terlepas dari itu, tidak ada larangan apapun untuk turut berbahagia dan mengucapkan selamat berbahagia, selamat merayakan hari raya saudara-saudara kita yang non-Kristen. Mari kita berbahagia bersama-sama karena Tuhan mengasihi semua orang, semua ciptaan. Maka mari kita belajar mengasihi sesama kita siapapun mereka. Mari kita merenungkannya. Bersama saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas, esok masih ada solusi.